Pengajian tafsir kita sudah sampai pada surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayat 3 dan 4. Wa anistaghfiru, dan hendaklah mereka beristighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa membaca istighfar mohon ampun kepada Allah itu manakala dia menyadari telah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Baru dia bisa istighfar. Ya astagfirullah ya Allah, ternyata saya terpeleset dalam kemaksiatan. Astagfirullah ya Allah, saya melakukan kemaksiatan. Jadi ada kesadaran. Maka ketika ada kesadaran, itu istighfarnya itu serius. Mohon ampunnya kepada Allah itu serius. Tapi sebaliknya ketika ada orang istighfar tapi tidak didasari dengan kesadaran melakukan kesalahan, ya hanya di lisan astagfirullah, itu nggak ada bekas di hati penyesalan yang sangat mendalam, gitu. Ya dianggap biasa-biasa saja, itu. Maka orang yang beristighfar yang didasari dengan kesadaran bahwa kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang telah melakukan kesalahan, hamba yang telah melakukan kedoliman, mohon kepada Allah ampunan. Setelah diampuni dosa-dosa kita, ya Allah ampuni, tutupi segala kekurangan-kekurangan hamba, tutupi segala aib-aib hamba. Dan mohon kepada Allah, jagalah seluruh anggota badan kita dijaga oleh Allah dari segala kemaksiatan. Nah, itu baru ada asarun hadim, pengaruh yang mendalam di dalam diri seseorang. Istighfarnya masuk ke dalam relung hati, bukan istighfaran hanya di lisan. Maka wa anistaghfiru, dan hendaklah mereka minta ampun rabbakum pada Tuhan. Gitu. Jadi artinya semua hamba ya pasti berpotensi melakukan kesalahan. Gitu. Ini harus kita sadari betul. Jangan kita ego ya. Ego itu merasa tidak pernah dosa, merasa sempurna, merasa suci. Ya, ini paling bahaya. Jadi lebih baik ya merasa sebagai pendosa di hadapan Allah daripada merasa sok suci. Gitu. Ini penyakit batin yang kadang tidak disadari. Jadi perasaan merasa suci ini bahaya. Gitu. Karena dia lupa bahwa sebagai hamba potensi kepleset, potensi salah, potensi melakukan kedoliman, kesalahan itu pasti terjadi. Gitu. Ya, karena itu ya, perintah ayat Al-Quran wa anistaghfiru rabbakum ini harus dipahami secara
bersungguh-sungguh, ya. Sebab ini perintah Al-Quran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikenal maksum, ya, sebagaimana tadi dijelaskan dalam kitab Tanbih bahwa Rasulullah itu maksum dalam ibadahnya, sempurna. Nah, itu pun Rasulullah tiap hari tidak lepas dari istighfar sab'ina marrah, 70 kali. Jadi Rasulullah yang maksum, ya, itu tiap hari selalu zikir istighfar sab'ina marrah, 70 kali. Ada hadis lain 100 kali. Gitu. Jadi Rasulullah yang maksum saja tiap hari tidak lepas dari zikir 70 atau 100 kali. Lah, sebagai introspeksi ke dalam diri kita, kita ini maksum mustahil karena kita sebagai hamba biasa. Sudah pasti ada kesalahan, pasti kegoflahan, pasti kepleset dalam kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka pada saat muncul kesadaran kita sebagai pendosa, kita telah melakukan kesalahan, fastaghfiru rabbakum, cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan tapi tidak merasa dosa. Ini bahaya. Sudah melakukan kesalahan tapi tidak merasa berdosa. Ini hatinya sudah ketutup, gitu. Sudah jelas mengabaikan yang fardu, ya, bermain-main dengan kemaksiatan setiap hari. Tapi anehnya tidak merasa dosa. Nah, ini kan orang yang tertutup hatinya. Nah, hal ini bisa menjadi introspeksi buat kita. Ya, mungkin kita dari satu sisi, ya, sholat 5 waktunya sudah bagus, sholat sunnahnya sudah bagus. Tapi dalam perjalanan kehidupan sehari-hari pasti ada kepleset, pasti ada salah langkah, pasti ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan itu, fastaghfiru rabbakum, hendaklah kita segera bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah yang maksum saja 70 kali, ya kita bisa lebih dari itu. Ini untuk melatih diri kita supaya punya rasa malu, gitu. Rasulullah yang maksum saja 70 kali, kok kita yang banyak dosanya istighfar kok pelit banget, gitu. Nah, ini dasar ayatnya jelas, fastaghfiru rabbakum. Dan Rasulullah SAW juga dalam hadisnya, ya, selalu baca istighfar setiap hari sab'ina marrah, 70 kali. Ya, ini dalam rangka apa? Untuk menghapus dosa-dosa atau kekhilafan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak. Ini perintah Al-Quran, ya. Setelah itu summa tubu, kemudian taubatlah. Itu. Jadi setelah istighfar, kemudian tub alayya, ya Allah, terimalah taubat kami. Ya, ciri-ciri orang yang bertobat itu ya muncul penyesalan, kapok, tidak mau mengulangi lagi, dan benar-benar berjanji untuk memperbaiki diri. Ini harus menjadi himmah yang kuat. Ya. Dulu pendosa, dulu tukang maksiat, tapi setelah istighfar dan bertaubat, jangan menoleh ke masa lalu, lihatlah masa depan. Karena bagi orang yang sudah bertaubat, ya, dan Allah menerima, itu sama saja kayak coretan yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu. Maka summa tubu, kemudian tobatlah ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab dengan tobat ini kita memperoleh banyak hal. Yang pertama, kesadaran kita sebagai hamba, yaitu sebagai hamba yang lemah, menyadari banyak kekurangan, banyak kekhilafan, terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sampai dilakukan, kemudian sampai dilakukan perenungan secara mendalam, maka akan raf'i huzbil ananiyah, akan menyingkap hijab ananiyah, keakuan. Hijab ananiyah, keakuan itu seperti apa? Ya seperti orang-orang yang keras kepala, sudah salah minta maaf gengsi gitu. Sudah salah minta maaf gengsi, ya, apalagi salah dengan Allah gitu. Nah, ini tanda orang yang masih ananiyahnya masih tinggi. Bagi orang yang sudah fastaghfiru rabbakum, ya paling tidak dia mengalahkan egonya, mengakui dirinya sebagai pendosa, mengakui dirinya sebagai hamba yang tidak punya daya kekuatan apa-apa, kemudian bersimpuh memohon ampun kepada Allah, menyatakan taubat di hadapan Allah, kemudian berikhtiar untuk memperbaiki diri. Yumattikum mata'an hasanan, maka kamu akan menikmati kesenangan yang baik gitu. Jadi kalau kita sudah memiliki dasar taubat yang baik, ya kita bisa merasakan hidup ini terasa hasan, terasa baik ya, karena kita gunakan untuk aktivitas yang positif. Contoh, dulu dia pendosa, setelah dia bertobat, tidak pernah main judi, tidak pernah zina, tidak pernah minum-minuman gitu ya. Pada saat dia sudah taubat, meninggalkan semua itu, kemudian merasakan kenyamanan, ketenangan gitu. Nah ini yang disebut yumatikum mata'an hasanan. Dia bisa merasakan kesenangan yang baik. Kalau sebelumnya itu kan kesenangan palsu, seolah bahagia tapi palsu. Karena apa? Nggak ada ketenangan yang diperoleh dengan kemaksiatan. Nggak ada orang pengen tenang kemudian dengan mabuk-mabukan. Pasti itu palsu, kamuflase. Maka bagi orang yang sudah istighfar bertaubat, ya dia akan bisa merasakan yaitu kenyamanan dalam hidup, ya tenang batinnya, tentram jiwanya, karena sudah bisa melewati tahapan-tahapan masa lalu, kemudian terus melangkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ajalin musamma, sampai pada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menuju Allah sampai ajal yang telah ditetapkan, maksudnya sampai ajal kita tiba. Lah, ketika posisi kita sudah menghadap Allah, menuju Allah, masa lalu sudah kita tinggalkan, mulai dari setar tadi, istighfar, taubat, berjanji tidak akan mengulangi, terus memperbaiki kualitas ibadah lahir batin sampai akhirnya terus menuju Allah, ya, jalan lurus ke depan sampai suatu saat tiba ajalnya. Pasti ketika menjemput ajal juga dalam keadaan hatinya itu ridho, karena sudah merasakan jalannya lurus, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai sudah jalannya lurus kemudian balik lagi ke masa lalu. Ini orang yang merugi. Yu'ti kulladzi fadlin, yu'ti, Allah memberikan kulladzi fadlin, tiap orang yang memiliki kelebihan itu.
Jadi setiap orang itu pasti diberikan anugerah yang berbeda-beda oleh Allah. Ya, anugerah lahir ya ada kaya, ada sedang, ada miskin. Anugerah batin ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang ateis. Ini kan setiap orang punya rezeki anugerah yang berbeda-beda. Nah, yu'tikulladzi fadlin fadlahu ya. Maka pada saat kita diberikan anugerah iman, diberikan anugerah Islam, ditambah anugerah bisa merasakan ihsan, tentu istimewa dibandingkan dengan orang yang Islamnya sudah tapi belum merasakan ihsan. Itu imannya sudah tapi tidak melaksanakan Islam, kan masalah juga. Yang ideal adalah imannya kokoh di dalam hati, meyakini rukun iman yang 6, kemudian praktek rukun Islamnya ya juga dilaksanakan secara tertib dan istiqomah, kemudian disempurnakan dengan pengamalan ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah, beribadalah kamu kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikannya, wa ilam takun tarah, jika kamu tidak menyaksikan Allah, fa innahu yarak, yakinilah bahwa Allah menyaksikanmu. Nah, ketika orang sudah pada tahap anugerah ini yang disebut yu'tikulladzi fadlin fadlah. Akhirnya apa? Dia terbuka minal haqaiqi, tersingkap tentang makna-makna hakikat, tersingkap makna takbiratul ihram. Kenapa kok Allahu Akbar pakai tafdil, kemudian memahami doa iftitah dan rahasia-rahasianya, kemudian memahami makna dan rahasia bismillah, memahami makna dan rahasia Al-Fatihah gitu. Nah, ini terbuka minal haqaiq wal ma'arifi, dan kema'rifahan, wal mukasyafati, dan memperoleh anugerah mukasyafah, wal musyahadati, dan memperoleh anugerah musyahadah. Nah, orang-orang yang memperoleh ini kan sesuai dengan rezeki dari Allah. Maka orang ini ya rezekinya masing-masing. Ada yang dikasih rezeki hanya ilmu fikih tok ya ada. Ada yang sama sekali nggak dapat ilmu juga ada. Nah, yang istimewa ilmu fikihnya dapat, ilmu tasawufnya dapat, ilmu torekohnya dapat. Jadi komplit lahir dan batin. Itu. Wa in tawallau, jikalau kamu berpaling, itu sudah dikasih keimanan, keislaman, kemudian mampu merasakan ihsan, kok terus berpaling gitu ya. Fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Maka ketika ada orang yang berpaling dari memperoleh anugerah-anugerah rohani tadi, maka aku takut ya alaikum, atas kalian semua, yaitu adzab yaumin kabir, siksa pada hari yang sangat besar. Itu artinya jangan sampai kita kemudian kufur nikmat, tidak bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak bisa mensyukuri, konsekuensinya berarti kita kufur. Kalau kufur, ya la in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur akan aku tambah, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur, sesungguhnya siksaku akan semakin pedih. Jadi artinya siksa Allah yang diturunkan pada umat Nabi terdahulu juga sudah jelas disampaikan di dalam Al-Quran. Ya, umatnya Nabi Nuh, ya, umatnya
Nabi Musa, ya, dan juga termasuk umat-umat Nabi yang lain, semua diberikan adzabun adim, siksa yang pedih. Di zaman sekarang juga nyata orang-orang yang ingkar kepada Allah juga akan ditunjukkan dengan diberikan adzabun adim, yaitu siksa yang sangat pedih. Lah, dari peristiwa yang telah disampaikan oleh Al-Quran, hendaklah kita bisa mengambil ibroh. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, tapi syukurilah apa yang telah diberikan oleh Allah berupa rizki keimanan, rizki keislaman, dan rizki bisa mengamalkan ihsan dalam ibadah kita, sehingga kualitas ibadah kita semakin baik dan kita memperoleh yaitu yang disebut dengan minal haqaiq, yaitu limpahan ilmu hakikat, wal ma'arif ilmu kemakrifatan, wal mukasyafah ilmu mukasyafah, wal musyahadah dan ilmu musyahadah. Ini adalah rezeki yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur, bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat.